Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 Praktikum Abu-Abu kelas 12 AK 3 dengan saya Fitriani dan rekan saya bernama Givani dan Gilang. Baik, jadi kami akan mempresentasikan laporan praktikum yang sudah kami kerjakan, yaitu yang pertama ada uji kualitatif karbohidrat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang kedua ada uji kuantitatif karbohidrat yang akan disampaikan oleh Gilang, dan yang terakhir ada uji disolvit oksigen yang akan disampaikan oleh Givani. Nah, dengan kesempatan ini, saya akan memulai presentasi laporan uji kualitatif karbohidrat. Adapun cakupan materinya, yang pertama ada dasar teori, yang kedua ada tujuan dan prinsip percobaan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada langkah kerja, yang kelima ada data pengamatan, dan yang terakhir ada pembahasan dan kesimpulan. Dasar teori. Karbohidrat merupakan senyawa metabolit primer selain protein dan lipid. Karbohidrat mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, antara lain adalah sebagai sumber tenaga dan penghasil panas tubuh. Adanya karbohidrat dapat diidentifikasikan dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah, metode yang sudah kita analisa itu yang pertama ada uji Molis, merupakan uji yang paling umum untuk karbohidrat. Uji Molis ini menggunakan alfa-naftol ataupun bisa digantikan dengan timol yang akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah ungu. Yang kedua itu ada uji Benedict. Nah, uji Benedict ini berdasarkan reduksi CO2+ menjadi CO+. Nah, pada proses reduksi kupri ini, dalam suasana alkalis biasanya ditambahkan zat pengompleks untuk mencegah adanya endapan. Nah, apa aja sih zat pengompleksnya? Kalau zat pengompleks pada uji Benedict dilakukan untuk mencegah pengendapan CaO3 menggunakan natrium karbonat, sedangkan pada uji Fehling untuk mencegah pengendapan CuOH2 atau CuO dalam larutannya menggunakan natrium hidroksida. Yang ketiga itu ada uji Barfoot. Nah, uji Barfoot ini menggunakan regen Barfoot yang mengandung koper asetat yang di dalamnya mengandung juga asam asetat. Terakhir itu ada uji Selivanov. Uji Selivanov ini reaksi Selivanov yang disebabkan perubahan fruktasa oleh asam klorida panas menjadi asam levulinat dan hidroksi metil furfural. Nah, dari kondensasinya akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah ceri. Adapun tujuan dan prinsip percobaannya. Dari uji Molis, tujuannya itu untuk membedakan karbohidrat dan bukan karbohidrat. Prinsip percobaannya itu karbohidrat ditambahkan reaksi Molis berupa alfa-naftol, ditambahkan juga asam sulfat menghasilkan furfural yang berwarna ungu. Nah, reaksi yang digunainya itu berupa alfa-naftol dan asam sulfat. Ini ada juga reaksi pada uji Molis. Yang kedua itu ada uji Fehling, bertujuan untuk mengetahui adanya gugus aldehid dan untuk menunjukkan juga adanya karbohidrat reduksi berupa monosakarida, laktosa, dan maltosa. Prinsip percobaannya itu didasarkan pada reaksi reduksi CO2+ oleh gula pereduksi dalam suasana basah menghasilkan endapan berwarna merah bata. Nah, reaksinya itu berupa Fehling A, CuSO4, dan Fehling B, NaOH, dan KNa tartarat. Juga ada reaksi dari uji Fehling. Yang ketiga itu ada uji Selivanov. Tujuannya itu untuk menguji adanya gugus ketosa, dan prinsip percobaannya itu ketosa akan bereaksi dengan resorsinol yang ada dalam regen Selivanov yang akan menjadi senyawa berwarna merah ceri, sedangkan aldosa akan memberikan warna pink muda. Nah, reaksi yang digunainnya itu ada 3,5 ml resorsinol 0,5%, ditambahkan 12 ml asam klorida pekat, lalu diencerkan sampai 35 ml dengan aquades. Ini ada reaksi dari uji Selivanov juga. Dan yang terakhir itu ada uji Barfoot. Tujuannya itu untuk membedakan disakarida dan monosakarida. Prinsip percobaannya itu mereduksi tembaga 2 atau CO2 asetat menjadi tembaga
tembaga 1 oksida atau CU2O yang akan menjadi berubah warna menjadi merah bata yang merupakan mengandung monosakarida. Nah, reaksinya itu menggunakan kupriasetat dan asam asetat. Ini juga ada reaksi dari uji Barfoot. Alat dan bahan. Alat yang digunainnya itu ada mortal, ada gelas kimia 100, 400, 600 ml, kemudian ada batang penganduk, ada juga hot plate dan tabung reaksi dan rak reaksinya. Kemudian pada bahan itu ada sampel karbohidrat berupa biskuit, yang kedua ada standar karbohidrat, dan yang terakhir ada reaksi Mollis, Barfoot, reaksi Fehling, dan Seliwanov. Langkah kerja dari uji Mollis itu yang pertama, sediakan 3-4 tabung reaksi yang bersih, tuangkan masing-masing 2 ml larutan karbohidrat ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, tambahkan 1 ml larutan anaftol lalu kocok. Yang keempat, tambahkan 1 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung reaksi. Yang kelima, perhatikan perubahan yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, terbentuknya cincin berwarna ungu menandakan adanya karbohidrat. Ini ada videonya juga. Uji Fehling. Yang pertama itu sediakan 3-4 tabung reaksi yang bersih. Yang kedua, tuangkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 5 ml larutan karbohidrat. Yang ketiga itu campurkan larutan Fehling A dan B pada tempat lain. Yang keempat, isi masing-masing tabung berisi larutan karbohidrat dengan 2 ml campuran larutan Fehling. Yang kelima, masukkan semua tabung ke dalam penangas air secara serentak. Dan yang terakhir itu catat waktu saat tabung dimasukkan ke dalam penangas hingga terbentuknya endapan berwarna merah. Next ada uji Seliwanov. Yang pertama itu sediakan 3-4 tabung reaksi yang bersih. Yang kedua, tuangkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan karbohidrat. Yang ketiga, tambahkan masing-masing 2 ml reaksi Seliwanov. Yang keempat, panaskan pada api langsung. Dan yang terakhir, terbentuknya warna merah ceri menunjukkan adanya fruktosa dalam sampel. Yang terakhir itu ada uji Barfoot. Yang pertama, sediakan 3-4 tabung reaksi yang bersih. Kemudian tuangkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 3 ml larutan karbohidrat. Yang ketiga, tambahkan masing-masing 3 ml reaksi Barfoot. Yang keempat, masukkan tabung reaksi secara bersamaan ke dalam penangas air. Dan yang terakhir, catat waktu masing-masing tabung hingga terbentuknya endapan. Ini ada video pada saat melakukan praktikum uji analisis kualitatif karbohidrat. Data pengamatan. Ada tabel pengamatan analisis kualitatif karbohidrat, yaitu jenis ujinya berupa jenis uji Mollis dengan standar karbohidrat glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, amilum, dan sampel positif mengandung karbohidrat dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Pada jenis uji Fehling, yaitu pada glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dan amilum, dan sampel positif mengandung gula reduksi dengan terbentuknya endapan merah bata. Yang ketiga itu ada uji Barfoot dengan glukosa, sukrosa, laktosa, dan amilum, dan sampel itu tidak mengandung karbohidrat jenis monosakarida sehingga tidak terjadi perubahan. Pada uji Barfoot juga dengan standar karbohidrat berupa fruktosa, galaktosa, maltosa itu mengandung karbohidrat jenis monosakarida sehingga terbentuk endapan merah bata. Nah, yang terakhir itu ada jenis uji Seliwanov dengan standar karbohidrat fruktosa, sukrosa, dan sampel itu positif mengandung ketosa dengan terbentuknya warna merah ceri. Sedangkan pada glukosa, galaktosa, dan maltosa dan amilum itu tidak mengandung karbohidrat jenis ketosa sehingga tidak terjadi perubahan. Pembahasan dan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu
Pada praktikum analisis kualitatif karbohidrat dalam sampel berupa sampel biskuit yang telah dilakukan pada Rabu 3 Maret 2021 dengan pengujian yang dilakukan yaitu uji Molis, uji Barfoot, uji Fehling, dan uji Seliwanov, didapatkan hasil berupa tabel pengamatan. Tabel pengamatan itu yang ini, yaitu sampel pada uji Molis positif mengandung karbohidrat, pada uji Fehling sampel positif mengandung gula reduksi, pada uji Barfoot sampel tidak mengandung karbohidrat jenis monosakarida, pada uji Seliwanov sampel positif mengandung karbohidrat jenis ketosa. Pembahasan yang pertama itu, pada uji Molis, pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karbohidrat umum. Reaksi yang digunakan dalam pengujian ini adalah alfa naftol dan asam sulfat. Karbohidrat oleh asam sulfat pekat akan dihidrolisis menjadi monosakarida, dan selanjutnya monosakarida mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural atau hidroksimetilfurfural. Hidroksimetilfurfural dengan alfa naftol akan berkondensasi menjadi senyawa kompleks berwarna ungu apabila pemberian asam sulfat pada larutan karbohidrat yang telah diberi alfa naftol melalui dinding tabung reaksi, maka warna ungu yang terbentuk berupa cincin pada permukaan larutan. Yang kedua itu, pemberian asam sulfat pekat pada uji Molis dilakukan secara hati-hati di ruang asam dan menggunakan APD karena asam sulfat merupakan cairan yang korosif, mudah menguap, dan berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, pada uji Fehling, pengujian ini berfungsi untuk mengidentifikasi karbohidrat jenis gula reduksi. Dapat dikatakan terjadi reaksi positif apabila terbentuk endapan merah bata. Reaksi yang digunakan dalam pengujian ini adalah Fehling A CuSO4 yang berfungsi sebagai oksidator kuat, dan Fehling B NaOH dan KNA tartarat yang berfungsi sebagai mencegah terjadinya endapan dalam suasana alkalis. Kedua reaksi tersebut dicampurkan menjelang digunakan untuk memeriksa suatu karbohidrat. Yang keempat itu, pada uji Seliwanov, pengujian ini berfungsi untuk mengidentifikasi karbohidrat jenis ketosa. Reaksi yang digunakan dalam pengujian ini yaitu berupa resorsi 0,5% dan asam klorida pekat. Nah, mekanisme terbentuknya warna merah ceri itu yaitu karena asam klorida pekat yang terkandung dalam reaksi Seliwanov ini mendehidrasi karbohidrat menghasilkan hidroksimetilfurfural sehingga akan mengalami kondensasi dengan adanya resorsinol membentuk larutan yang berwarna merah ceri. Nah, yang kelima itu ada pada uji Barfoot, ini tuh berfungsi untuk mengidentifikasi karbohidrat monosakarida. Reaksi yang digunakannya tuh berupa campuran dari kupriasetat dan asam asetat. Dalam suasana asam ini, gula reduksi yang termasuk golongan disakarida akan memberi reaksi yang sangat lambat dengan larutan Barfoot, sehingga tidak terdapat endapan merah bata kecuali pada waktu percobaan yang diperlama. Yang keenam, diberi label identitas dalam luar tabung reaksi ataupun pada larutan saat menggunakan agar tidak tertukar. Yang tujuh itu, jangan salah memasukkan reaksi karena bisa mempengaruhi warna larutan. Yang kedelapan, pipet tetes harus dicuci dan dibilas setelah pergantian zat agar tidak terkontaminasi oleh zat sebelumnya. Yang kesembilan, pada pengujian amilum atau pati, zat yang telah dilarutkan dalam air kemudian dilakukan pemanasan pada hot plate ini dilakukan agar larutan amilum dapat terlarutkan dengan sempurna. Yang terakhir itu, pada uji Fehling dan uji Barfoot dilakukan pemanasan tabung reaksi secara bersamaan ke dalam air yang dipanaskan di hot plate serta pada uji Seliwanov dilakukan pemanasan tabung reaksi yang dilewatkan pada api langsung. Terima kasih, sekian presentasi laporan dari analisis kualitatif karbohidrat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pada percobaan kedua ini adalah penetapan kadar karbohidrat metode loop scroll. Inilah cakupan materi yang saya akan bahas. Yang pertama ada dasar teori. Pengertian karbohidrat.
Karbohidrat tersusun dari atom C, H, dan O. Rumusnya adalah CnH2O_M. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida dan polihidroksiketon, atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan deviran senyawa-senyawa tersebut. Karbohidrat dalam bahan makanan. Karbohidrat terutama terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pada tanaman, karbohidrat dibentuk dari proses fotosintesis, reaksi CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari. Karbohidrat berperan dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, dan tekstur. Karbohidrat dalam tubuh. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian gliserol lemak. Karbohidrat dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi, melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi, mencegah timbulnya ketosis. Di dalam hepar berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksis tertentu. Beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna mengandung serat yang berguna bagi pencernaan. Terdapat 3 bagian proses penentuan karbohidrat metode Lobscroll, yaitu sebelum inversi, inversi lemah, dan inversi kuat. Yang lebih rinci saya akan bahas, yaitu mengenai proses inversi lemah. Sebelumnya, apa sih itu inversi? Inversi adalah proses pemutusan ikatan glikosida dari senyawa karbohidrat kompleks membentuk monosakarida dalam suasana asam dan panas. Tujuan inversi lemah yaitu untuk menentukan karbohidrat dalam bentuk monosakarida dan disakarida. Prinsip percobaan inversi lemah. Sejumlah tertentu sampel diinversi dalam suasana asam dan pada suhu 70 derajat Celcius untuk menghidrolisis disakarida menjadi gula sederhana. Gugus aldehid dari gula sederhana tersebut dioksidasi oleh Cu2+ berlebih pada suasana basa menjadi senyawa karboksilat. Kemudian, kelebihan Cu2+ direaksikan dengan Ki pada suasana asam. I2 yang terbentuk dititrasi oleh larutan natrium tiosulfat standar dengan indikator amilum, hingga Ta warna biru tepat menghilang. Pada Te, mili ekivalen gugus aldehid sama dengan mili ekivalen Cu2+ total dikurangi Cu2+ sisa. Alat yang digunakan pada praktikum ini ada neraca analitik, labu ukur, pipet seukuran, Erlenmeyer, labu iod, gelas kimia, buret, klem dan setatip, botol semprot, seperangkat alat repluk, dan penangas air. Bahan yang digunakan ada sampel bahan makanan yaitu biskuit, reaksi Lobscroll, larutan asam sulfat 4N, larutan natrium tiosulfat kurang lebih 0,1 N, amilum 0,5%, HCl 25%, NaOH 20%, dan Ki. Selanjutnya adalah langkah kerja inversi lemah. Langkah pertama yang dilakukan adalah ditimbang 1-2 gram sampel biskuit yang sudah dihaluskan. Kemudian ditambahkan 50 ml AquaDM dan ditambahkan juga 10 ml HCl 25%. Setelah itu, akan di atas penangas air dengan suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam. Sambil menunggu proses inversi, maka dilakukan penetapan belangko terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan dalam penetapan belangko yaitu dengan dipipet 25 ml reaksi Lobscroll dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian dipanaskan dengan api sedang selama 10-15 menit dengan sistem repluk. Setelah proses repluk selesai, maka didinginkan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan 25 ml larutan asam sulfat 4N dan ditambahkan 1 gram Ki. Dititrasi dengan natrium tiosulfat standar kurang lebih 0,1 N. Dihentikan titrasi hingga larutan berwarna kuning jerami. Kemudian ditambahkan 1 ml indikator amilum. Dilanjutkan titrasi hingga berwarna biru tepat menghilang atau putih tulang. Langkah selanjutnya yaitu penetapan karbohidrat pada sampel.
Didinginkan larutan sampel hasil inversi dan dinetralkan dengan larutan NaOH 20% terhadap 2-3 tetes indikator fenolftalin. Kemudian larutan sampel disaring dengan kertas isap. Setelah itu, filtratnya diencerkan dan ditanda bataskan dengan aqua DM, lalu dihomogenkan. Di pipet 25 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, kemudian ditambahkan 25 ml reaksi loop scroll. Setelah itu, dipanaskan dengan api sedang selama 10-15 menit dengan sistem reflux. Setelah proses reflux selesai, maka larutan didinginkan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan 25 ml larutan asam sulfat 4N dan ditambahkan 1 gram Ki. Dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat standar kurang lebih 0,1 N. Dihentikan titrasi hingga larutan berwarna kuning jerami. Kemudian ditambahkan 1 ml indikator amilum. Dilanjutkan titrasi hingga warna biru tepat menghilang atau putih tulang. Dilakukan langkah penetapan karbohidrat pada sampel hingga 3 kali titrasi. Kemudian, dihitung kadar gula produksi dalam sampel. Selanjutnya ada data pengamatan. Persamaan reaksi inversi lemah. Disakarida dihidrolisis pada suhu 70 derajat Celcius dalam suasana asam menjadi monosakarida. Gugus aldehid dari gula sederhana monosakarida dioksidasi oleh Cu2+ berlebih pada suasana basa membentuk senyawa karboksilat, Cu2O yang berwarna merah bata, dan H2O. Cu2+ sisa direaksikan dengan imin. Pada suasana asam membentuk Cui berwarna kuning gading dan I2. I2 yang terbentuk direaksikan dengan S2O3-2- menghasilkan imin dan S4O6-2-. I2 yang ditambahkan amilum direaksikan dengan S2O3-2- menghasilkan imin plus S4O6-2- dan amilum aquos. Ini adalah tabel titrasi penetapan kadar karbohidrat metode loop scroll. Selanjutnya ada perhitungan. Rata-rata volume titrasi didapatkan sebesar 12,375 ml. Volume natrium tiosulfat adalah volume blanko dikurangi volume titrasi dikali konsentrasi natrium tiosulfat dibagi 0,1 N diperoleh sebesar 7,8007 ml. Miligram gula produksi diperoleh dari ekstrapolasi dari tabel data konversi mililiter tio terhadap miligram gula. Miligram gula produksi diperoleh sebesar 19,2818 mg dan massa gula produksi total diperoleh sebesar 0,1928 gram. Maka kadar gula produksi yaitu massa gula produksi total dibagi massa sampel diperoleh sebesar 19,32%. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, inversi adalah proses pemutusan ikatan glikosida dari senyawa karbohidrat kompleks membentuk monosakarida dalam suasana asam dan panas. Yang kedua, penentuan karbohidrat dengan metode loop scroll. Reaksi yang terjadi adalah reaksi antara gugus karbonil dari monosakarida dengan CO2+. Oleh karena itu, karbohidrat dalam bentuk disakarida dan polisakarida harus diubah dulu ke dalam bentuk monosakarida agar reaksinya bisa terjadi. Yang ketiga, sebelum dipipet, sampel harus disaring terlebih dahulu karena bertujuan untuk memisahkan bagian yang tidak larut karena sampel bahan makanan sifatnya heterogen sehingga ketika dilarutkan dengan air ada bagian yang tidak larut. Oleh karena itu, bagian yang tidak larutnya harus dipisahkan dengan cara penyaringan. Yang keempat, fungsi reflux adalah untuk mempercepat reaksi antara gula produksi monosakarida dengan CO2+ tanpa mengurangi volume larutan. Yang kelima, fungsi reaksi loop scroll adalah sebagai sumber CO2+ yang bertindak sebagai oksidator yang akan mengoksidasi gugus karbonil dari gula produksi monosakarida menjadi gugus karboksil. Yang keenam, tujuan titrasi blanko adalah untuk mengetahui jumlah CO2+ total.
Yang ketujuh, penambahan NaCl 25% dan pemanasan 70 derajat Celcius selama 1 jam adalah untuk menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Kesimpulannya adalah, pada praktikum penetapan kadar karbohidrat dengan menggunakan metode loop scroll, didapat kadar gula produksi sebesar 19,32%. Oke, masuk ke analisis selanjutnya ada disolved oksigen metode Winkler dari kelompok B1 yang beranggotakan Fitriani, Givani, dan Gilang. Disolved oksigen adalah oksigen terlarut yang salah satu parameter air. Jadi disolved oksigen ini tuh bisa disebabkan karena udara yang ada di sekitar air dan hasil fotosintesis dari tumbuhan-tumbuhan air. Nah, disolved oksigen juga disingkat menjadi DO yang didefinisikan sebagai miligram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air. Untuk kadar DO yang baik itu adalah 8-9 mg per liter dalam suhu 20 derajat Celcius atau 8-9 ppm. Hal-hal yang bisa menyebabkan tingkat tinggi atau rendahnya DO itu ada suhu, tekanan, tingkat cemaran, dan turbulensi. Untuk suhu, kalau semakin tinggi suhu maka DO-nya semakin rendah. Tekanan juga semakin tinggi tekanan maka DO-nya semakin rendah. Tingkat cemaran, semakin tinggi tingkat cemaran, DO-nya juga semakin rendah, dan turbulensi juga sama. Semakin tinggi turbulensi maka DO-nya juga semakin rendah. Untuk prinsip kerja metode Winkler ini itu adalah oksigen dalam sampel ini akan dioksidasi oleh mangan 2+ yang ditambahkan pada kondisi basa sehingga terbentuk endapan MnO2 dengan penambahan Ki dan asam sulfat, maka I2 akan terbebaskan yang ekuivalen dengan O2 terlarut. Kemudian I2 yang terbebaskan akan dititrasi oleh larutan standar natrium tiosulfat sehingga kadar O2 atau konsentrasi O2 bisa dihitung. Untuk persamaan reaksinya itu ada ini. Jadi ini mangan sulfat ditambah 2KOH menjadi MnOH2 ditambah K2SO4. Ini hasil reaksinya. Terus si MnOH2 kalinya ini tuh akan bereaksi dengan O2 menjadi MnO2 ditambah H2O. Kemudian MnO2-nya ini tuh akan bereaksi dengan imin dengan tambahan 4H+ dalam suasana asam. Dia akan menghasilkan Mn2+ tambah I2 ditambah H2O air. Nah, si I2-nya ini tuh akan dititrasi lalu ditambahkan indikator amilum menjadi I2 amil. Kemudian I2 amil dititrasi kembali dengan sulfat, natrium tiosulfat menjadi I2 dan S4O6. Untuk tahapan analisisnya itu, yang pertama adalah ditimbang labu iod ditambah kelereng yang kering untuk menghitung massa labu iod kosong. Yang kedua, menimbang labu iod kosong plus sampel air yang telah diukur. Yang ketiga, diukur suhu air dan menghitung volume sampel air dengan rumus berat jenis. Nah, ini tuh dengan cara diukur suhunya dengan termometer. Selanjutnya ditambahkan masing-masing 1 mili reaksi mangan sulfat dan alkali iodida azida lewat permukaan, karena kalau lewat dasar kemarin tuh si sampelnya malah ikut ke pipet. Selanjutnya dikocok dan diendapkan, endapannya hingga turun selama 5 menit. Lalu ditambahkan 1 mili asam sulfat pekat, dikocok hingga endapannya itu larut. Lalu dipipet 50 mili sampel, dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat, lalu ditambahkan indikator amilum dan dititrasi kembali hingga biru tepat menghilang. Untuk data pengamatannya, di sini ada untuk penimbangan labu iod kosongnya itu sebesar masanya 167,03 gram,
Lalu lebu iod plus sampelnya itu ada di massa 494,36 gram. Untuk tabel titrasi yang diambilnya itu titrasi pertama sama yang ketiga dengan volume 1,54 dengan warna TA biru tepat menghilang. Untuk titrasi kedua itu kelebihan dengan volume 1,85 mili. Untuk data penghitungannya diperoleh kalibrasi lebu iodnya itu massa jenisnya itu 0,9968 mg per liter dari suhu 26 derajat Celcius. Maka didapat volume lebunya itu sebesar 328,38 mili. Untuk perhitungannya DO miligram per liter itu didapat ppm DO sebesar 5,95 ppm atau 5,95 mg per liter. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama itu fungsi penambahan MnSO4 itu untuk mengikat oksigen menjadi MnOH2 kali yang akan mengalami oksidasi menjadi MnO2 berhidrat. Lalu tutup rapat labu untuk lalu dikocok. Setelah penambahan bereaksi itu bertujuan agar O2 yang bereaksi dengan sampel dapat mempengaruhi hasil untuk memaksimalkan endapan MnO2. Terus penambahan H2SO4 6N atau yang pekat itu tujuannya untuk melarutkan endapan MnO2 dan untuk membebaskan I2 yang selanjutnya akan dititrasi oleh larutan natrium tiosulfat standar. Nah, titrasinya itu harus dilakukan sesegera mungkin karena yang mengingat sifat I2-nya itu yang mudah menguap yang bisa menyebabkan kesalahan saat titrasi. Terus pada saat memasukkan sampel ke botol atau ke dalam lebu iod itu tidak boleh ada gelembung udara untuk menghindari bertambahnya konsentrasi udara atau oksigen dalam sampel air tersebut. Lalu yang keenam itu penambahan larutan alkali iodida azida itu fungsinya sebagai katalisator. Yang ketujuh itu indikator amilum ditambahkan menjelang TA. Itu tuh jangan di awal gitu, karena kalau amilum ditambahin di awal itu maka titrasi I2-nya itu masih berjumlah banyak. Jadi konsentrasinya itu tinggi yang akan membuat jadi nguatin ikatannya antara amilum sama nantinya itu bakalan susah. Jadi akan membentuk gumpalan yang sulit dilarutkan. Yang kedelapan, amilum itu berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui keberadaan I2. Yang kesembilan, dimasukkan ke lereng ke dalam lebu iod itu tujuannya untuk mempermudah proses pelarutan endapan. Oke, jadi kesimpulannya itu telah dilakukan praktikum penetapan disolved oksigen dalam sampel air pada tanggal 5 Mei tahun 2021 dan didapatkan hasil berupa volume titrasinya itu sebesar 1,54 mili dengan TA-nya biru tepat menghilang sehingga didapatkan ppm DO sebesar 5,95 mg per liter atau 5,95 ppm. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.